Apa kabarnya hari ini semuanya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan David dipimpin untuk berdoa. Siap, Kak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sambil berdoa dalam hati. Berdoa selesai, kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu dan tolong ya, sambil Ibu mengecek, silakan kalian lihat sisi kanan dan kiri kalian apakah sudah bersih atau belum. Kemudian pakaian kalian apakah sudah rapi, meja dan lain sebagainya, bahwa itu tanda kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Udah aman? Oke, Adia, Alpatin, Alipah, Alia, Ajijal, Ajrin, Ajwan, Bayu, Cinta, Dapik, Fadli, Imelda, Jauja, Handoko, Kesya, Kalila, Mauzatun, Madeline, Mela, Melani, Hairul, Revi, Nadia, Naila sakit, Putri, Radinka, Ristanto, Safira, Sarip, Seli, Sebia, Siti, Gibril, Tiana, Vicky sakit, Jaratul. Oke, hari ini kayaknya cuacanya cukup panas ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, aduh, slow banget guys. Oke, alangkah lebih baiknya supaya kalian konsentrasi ya. Coba Ibu mengecek kesiapan kalian. Kalau Ibu bilang tepuk 1, itu 2 kali. Oke? Kalau tepuk 2, 1 kali. Kalau 3, nggak ada gitu. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Cie. Oke, ulangin, belum kompak. Berarti kalian masih belum konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Tempat dulu. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kita kembali lagi ke pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pendidikan Pancasila dalam kehidupan global yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Sebia. Jadi, kalau kalian masih ingat, Pancasila dalam kehidupan global itu apa sih gitu? Coba Sebia, pemaparannya bagaimana? Nah, jadi teman-teman, Pancasila dalam kehidupan global itu bisa diartikan sebagai Pancasila itu dasar atau ideologi negara pandangan kita sehari-hari. Nah, jadi Pancasila poin per poin dan sila per sila itu bisa menggambarkan bahwa keseharian kita itu bisa bergantung atau bisa dilihat dari ideologi Pancasila. Contohnya nih teman-teman, dalam negara kita makan ada Tuhan Maha Esa. Nah, maka dari itu kita sebagai umat beragama harus saling toleransi. Begitu juga ketika kita di sekolah. Nah, juga seperti kita harus menghargai, juga menghargai pendapat ya, apalagi kita tidak berdiskusi kayak gini teman-teman. Nah, itu juga salah satu hal yang diamalkan dari Pancasila dan merupakan kehidupan sehari-hari dan fungsinya. Oke, terima kasih untuk Sebia, tepuk tangannya dong. Nah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita selanjutnya adalah mengenai materi kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian itu ya
harus bisa mengidentifikasi gitu apa-apa saja hak dan kewajiban atau hak, pengingkaran atau pelanggaran hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti yang kalian ketahui gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita itu tidak luput terhadap hak dan kewajiban. Karena itu adalah salah satu hakikat hak yang kita dapat dari Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya kita harus menghargai sesama manusia karena kita memiliki hak yang sama gitu. Paham? Oke, di sini Ibu hanya akan memaparkan beberapa pengantar konsep saja, sisanya itu akan dilanjutkan oleh kelompoknya Kak Handoko ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya gitu. Jadi hak itu adalah apa? Seperangkat hak-hak dasar ya yang secara fundamental itu sudah kita punya gitu sejak kita lahir, sudah dibawa, yang artinya itu sifatnya universal di mana kita semua memiliki hak yang sama gitu, dan hak-hak itu harus dihormati, dijunjung tinggi dan tidak boleh dicabut atau artinya tidak boleh direbut oleh orang lain ya, karena sifatnya itu tadi gitu. Paham ya? Nah, kemudian hak itu apa sih? Hak dulu apa kewajiban dulu? Hak itu apa? Apa David? Oke, kalau kewajiban, Zahra. Oke, jadi kewajiban dulu apa hak dulu? Ya, jadi kewajiban. Jadi kalau misalnya kalian sebagai pelajar, tentunya kewajibannya adalah belajar, mengerjakan tugas. Sedangkan haknya apa? Mendapatkan nilai gitu dari hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan. Nah, di sini kelompok Handoko itu akan membahas mengenai kesadaran warga negara dalam ini ya, hak dan kewajiban. Artinya yang dibahas itu nanti ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, kalau kalian amati di sekeliling kalian gitu ya, pada saat kalian perjalanan ke sekolah ataupun pulang, kalian pernah melihat ada hak yang dilanggar oleh orang lain? Apa Doko? Ya, contohnya itu kita lihat di depan mata ya. Contoh misalnya di Haurgelis itu kan punya palang pintu kereta ya. Sedangkan itu adalah salah satu tanda dari tertibnya lalu lintas, ya kan? Tapi banyak sekali warga kita yang tidak sabar gitu. Akhirnya dia mau melanggar. Nah, itu melanggar hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Contohnya lagi, kalau kalian lihat ya di Samsat, banyak sekali orang yang telat membayar pajak. Itu kewajiban apa hak? Nah, kewajiban yang harus kita bayar gitu. Paham ya? Oke, mungkin itu saja pengantar yang bisa Ibu sampaikan. Kita langsung saja berdiskusi dengan kelompoknya Handoko. Silakan kelompok Handoko, tepuk tangan dong. Udah lupa. Ibu aja lah yang jadi itu, Dok. Mana Dok? Nggak nyala, Dok. Oke. Itunya dimajuin aja. Nah, as Doko kena sinar cahaya ilahi. Geseran ke sana sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang semuanya. wabarakatuh. Tujuan saya dan kelompok saya di sini ingin menjelaskan hasil presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang kesadaran warga negara dalam menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebelumnya Dari sana belum. lalu di sini ada Muhammad Refri, ada Bayu Sumagiri Ramadan, ada Adi Abdul Faza, ada David, dan yang terakhir ada Fadil Nurmoldu. Untuk efisiensi waktu, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama itu ada
Next. Oke. Nah, di sini ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 yang dijelaskan oleh PP. Nah, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berhak Ibunya untuk kenal nggak menerima tuh? atau dilakukan. Ibunya kenal. Juga bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk Bukan berbuat kucing. sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan atau norma. Dalam konteks hukum, hak adalah wewenang yang dimiliki seseorang menurut hukum. Oh iya, sorry. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh seseorang. Kewajiban bisa berupa tindakan, perbuatan, atau sesuatu yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab, baik secara hukum maupun moral. Kewajiban juga sering dikaitkan dengan hak, di mana seseorang memiliki hak karena ada kewajiban yang mendasarinya. Nah, menurut James Nickel menyatakan bahwa konsep hak melibatkan beberapa hal, yaitu adanya pihak. Yang pertama, adanya pihak yang menyandang kepemilikannya. Yang kedua, keuntungan atau kebebasan yang diberikannya. Yang ketiga, pembebanan kewajiban pada suatu pihak tertentu untuk merealisasikan keuntungan atau kebebasan yang dimaksud. Dan yang keempat, memuat nilai prioritas ketika dihadapkan dengan pertimbangan lainnya. Nah, hak dan kewajiban menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Definisi warga negara menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 26 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya, seseorang dapat disebut sebagai penduduk atau bukan penduduk berdasarkan hubungannya dengan suatu wilayah tertentu. Next. Siapa ini? Nah, selanjutnya yang ketiga, hak dan kewajiban WNI dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat normatif. Penjabaran teknis mengenai pelaksanaannya terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain sebagai berikut. A. MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. B. UU RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. C. UU RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. D. UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. E. UU RI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. F. UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Next. Nah, selanjutnya peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban. Pemenuhan hak asasi manusia selalu disertai dengan pelaksanaan kewajiban asasi. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 69 ayat 2 UU RI nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Nah, ini contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Ngapain itu gambarnya? Nah,
Di rumah contohnya itu ada anak dan ibunya sedang sedang belajar ini. Nah, yang di sekolah itu ada murid dengan guru. Terus di lingkungan masyarakatnya itu ada yang sedang kerja bakti. Selanjutnya itu ada kasus pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban serta upaya warga negara dalam mencegahnya. Yang ke-1, pelanggaran hak. A. Kovenant mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran hak warga negara merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian dari negara. Hal ini berkaitan dengan penegakan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, ada hak-hak warga negara yang wajib ditegakkan oleh negara. Lanjut. Oh iya. Yang pertama itu ada macam-macam hak. Ada hak-hak sipil. Yang pertama, hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak untuk tidak disiksa. Yang keempat, hak untuk tidak dihukum mati. Yang kelima, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang. Yang keenam, hak atas peradilan yang adil. Selanjutnya, hak-hak pada politik. Yang pertama itu hak untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua, hak untuk berkumpul dan berserikat. Yang ketiga, hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum. Yang keempat, hak untuk memilih dan dipilih. Selanjutnya ada hak-hak kultural. Yang pertama, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan. Yang kedua, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta atau hak cipta. Selanjutnya, hak-hak ekonomi. Yang pertama itu hak untuk bekerja. Yang kedua, hak untuk mendapat upah yang sama. Yang ketiga, hak untuk tidak dipaksa bekerja. Yang keempat, hak untuk cuti. Kelima, hak atas makanan. Yang keenam, hak atas perumahan. Yang ketujuh, hak atas kesehatan. Dan 8, hak atas pendidikan. Dan yang terakhir ada hak-hak pembangunan. Yang pertama itu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, hak untuk memperoleh perumahan yang layak. Yang ketiga, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Jadi simpelnya gini, ini materi subbab ini. Nah, jadi kita pakai perumpamaan yang paling simpel aja. Secara umum, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah hal yang kita lakukan untuk mendapatkan hak. Nah, Rokok. apa itu pelanggaran? Bagian hanya aja. Hanya aja. Kalian pernah lihat nggak sih di Palestina? Bagian hanya. Ini kan beda. Mereka semua dihabisi, dibunuh. Nah, apa? Nanti minggu depannya aku ngangok. Abis ini langsung tanya jawab aja. Kebayang nggak gimana negara perampasan kebebasan mereka, perampasan hak asasi manusia mereka, HAM. Israel telah melanggar HAM orang-orang Palestina. Tapi itu tetap disupport oleh negara-negara luar. Kenapa itu disupport? Kalau itu tidak disupport, itu tuh salah satu pelanggaran HAM. Itu tidak boleh. Masih nggak bayang atau udah bayang? Kalau udah bayang, kita bakal bahas tentang pelanggaran wajib atau pengingkaran kewajiban. Jadi tadi yang dijelasin sama Bayu kan, di situ kan kalian sering lihat kan kayak banyak orang yang merobos. Itu tuh sebenarnya bukan pelanggaran hak doang, tapi itu tuh udah untuk pengingkaran kewajiban. Karena kewajiban mereka yang haknya anak di sebelah kiri, mereka di sebelah kanan. Nah yang harusnya itu tuh nggak boleh tuh orang-orang yang bilang itu karena merampas hak orang lain. Nah itu harusnya nggak boleh. Itu harus ditegakkan, cuma mau gimana lagi ya karena sudah ada kesadaran dulu. Jadi di sini tuh kayak dinormalisasikan yang seharusnya itu tidak boleh. Terus juga saya pasti pernah nih. Ini pasti setiap orang pernah melakukan pelanggaran atau pengingkaran kewajiban ini. Di contoh-contoh kecilnya sini, kayak kalian datang ke sekolah, kalian kan diwajibkan untuk membayar kas, tapi kalian tuh masih nggak mau bayar kas tuh. Oh enggak. Ini siapa di sini yang suka nggak kas? Dapek. Emang dapek. Nah itu tuh salah satu pelanggaran kecil yang harusnya itu tidak diperbolehkan itu. Nah terus contoh lainnya, kayak kalian udah diberikan di luar tiket,
Nah, kalian udah piket, kalian udah buang sampah, tapi kalian nggak mau piket. Nah ini nih contoh-contoh yang sering terjadi nih. Nggak pada mau ngangkat bangku. Padahal ngangkat bangku gimana sih? Cuma doang sekali. Tapi kalian masih sedang melanggar di nasi buat apa gitu kalian melanggar kayak gitu doang. Tuh harusnya kalian tuh kan kalian dikasih hak untuk duduk di situ. Nah, jadi kalian juga punya kewajibannya itu untuk membereskan. Nah, kebayang nggak pemikiran aku kayak gimana? Pemikiran kewajiban kayak gimana? Kebayang kan? Nah, dari semua itu kita tuh harus punya upaya pencegahan. Yang gimana sih pencegahannya? Yang pencegahannya ya ini sih pencegahan paling pentingnya satu aja. Ini satu. Kita harus punya kesadaran pada diri sendiri. Kalau kita diri sendiri kita aja nggak bisa sadar atas kesalahan kita, gimana kita mencegah ini? Jadi kalau ya emang ada sosialisasi, ada ini, ada itu, tapi itu tuh percuma aja walaupun kita udah sosialisasi, kita udah diberi pemahaman, kita udah ini, tapi kalau kita dari diri sendirinya aja nggak mau sadar, kita nggak akan bisa mencegah ini. Makanya pencegahan itu dimulai dari diri sendiri. Makanya kita mulai sekarang harus lebih melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan hak Cinta. selanjutnya akan dijelaskan. Langsung tanya jawab, Pik. Jadi oleh karena itu kita akan memulai tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Siapa? Boleh. Oke, aku mau nanya. Nih, sekarang itu kan eranya kan digital ya, teman-teman. Nah, di era digital ini tuh banyak banget anak muda yang menyuarakan pendapat-pendapat mereka. Tapi menyuarakan pendapat mereka tuh dengan ujaran kebencian juga. Nah, gimana sih caranya untuk bisa menyeimbangkan antara hak berbicara mereka dengan kewajiban menjaga etika bermedsos dan sebagainya gitu? Gimana sih caranya? Contohnya kayak ini loh, yang kemarin terjadi demo kan, itu banyak sekali yang terprovokasi gitu. Jadi kita boleh mengemukakan pendapat, tapi harus sesuai dengan etika yang ada gitu. Nah itu gimana? Kasusnya sekarang kan lagi ramai kan? Paham nggak, Dapik? Kayak mau ditampung dulu atau langsung jawab? Kayak siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bia ingin mengeluarkan kata-kata soalnya dari tadi mukanya. Ayo, Madeline. Atau siapa lagi yang mau bertanya? Tuh, Cinta. Jadi kan saat itu banyak kan terjadi pencemaran lingkungan yang akibat limbah industri. Nah, misalnya di antara kalian atau di kalian nih menjadi pemimpin daerah, ini hal apa atau strategi apa yang bisa kalian lakukan agar masyarakat itu menjadi tetap terpenuhi itu tanpa menghambat kewajiban dalam industri yang berkembang pada saat ini. Lagi nggak? Kita dulu ya. Iya. Tuh, saya Bia. Itu banyak banget nih kasus dari pejabat yang mungkin mereka itu pas masa kampanye seolah-olah mereka mengungkapkan suara rakyat dan juga aspirasi. Namun nyatanya bisa kita lihat sekarang bahwa banyak pejabat dan juga banyak pemerintah atau kepala daerah yang mengingkarkan janjinya kepada masyarakat nih. Nah itu kalau bisa masih kita, nah bagaimana sih pandangan kalian terhadap fenomena tersebut? Menurut kalian nih sebagai muda, bagaimana caranya supaya komunikasi atau pendapat dari media atau pendapat orangnya itu gimana cara kalian? Terima kasih. Jadi itu maksudnya yang ditanya Sebio itu banyak caleg-caleg ya atau para pejabat yang ingkar gitu akan kewajibannya memenuhi janji-janji kampanye gitu. Banyak kan kasusnya, Pik? Aman lah, iya. Kayak ada lagi Imelda, Tiana, Patin. Jangan diam aja, Tin. Panji. Boleh. Boleh. Halo, Sebia. Ada panggilan tuh, guys. Betul aja tuh. Ya, boleh. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau kita bakal jawab pertanyaan. Jawab dulu, Dok, sambil berjalan. Pertanyaannya Cinta dulu ya, karena ada Cinta. Jadi kan ibaratnya pertanyaan Cinta tuh kayak gini. Kok ada cinta sih, Cie?
Lebih lekis. Jadi kan pertanyaannya kayak kan banyak industri yang membuang limbahnya di sungai. Iya. Gimana caranya biar sungai itu tidak tercemar, tapi si industri itu Berjalan. kan haknya. Nah, sebagai pejabat itu gimana? Nah, pasti kan sebelum pembangunan industri tersebut kan sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Lalu sebagai pejabat juga kan pastinya sebelum kayak ada izin itu kan termasuk ke pejabat ya. Misalnya kayak pembuatan industri tekstil, pasti nanti akan diarahin sama pejabat-pejabat kayak gitu tuh, diarahinnya tuh ke daerah yang apa ya, sedikit hidup penduduknya. Jadi kayak ya, yang dapat dilihat sekarang aja kayak pabrik-pabrik, industri kan banyaknya kayak di hutan kayak di daerah-daerah yang belum ramai penduduknya. Kayak sekarang yang di Pulau Sarang itu kan pinggir laut kan, terus yang kayak di Subang kayak gitu kan masih minim penduduknya. Nah, buat sebagai penjabatnya mungkin yaitu tentang perizinan sama penegasan ulang kepada pemilik industrinya tersebut. Oke, gimana Cinta? Oke, lanjut pertanyaan siapa? Nggak apa-apa, nggak ada orangnya kan tadi lagi dipanggil Pak Ayub. Padli mau jawab pertanyaan siapa? Yang Zara itu anak muda, nanti yang ada Ini menyuarakan pendapat tadi tuh riset di media sosial, tapi apa tuh terjadi ujaran kebencian apa ya tadi pertanyaan Jara? Hak berpendapat gitu. Siapa yang mau jawab? Bayu kah? Gimana Mbak Padli? Pertanyaan dari tadi yaitu bagaimana cara menyimbangkan antara kita sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi kita, juga bagaimana sikap yang kita harus lakukan untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Kan kemarin banyak tuh yang menyampaikan pendapatnya dengan bahasa ujaran kebencian. Nah, yang pertama itu memang kita berhak untuk menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat, tapi yang kita harus perhatikan juga yaitu adalah cara penyampaiannya itu seperti apa. Nah, untuk mendidik anak-anak supaya dapat menyampaikan aspirasinya itu dengan baik, kita harus menanamkan nilai moral itu sejak dini, sejak di bangku sekolah dasar. Terutama tugasnya yaitu adalah dua orang tua, karena orang tua adalah kunci bagaimana anak-anak dapat bertingkah laku yang baik di masyarakat. Jadi intinya kita harus bersama-sama mendidik generasi bangsa yang baru menjadi generasi yang memiliki adab dan moral yang baik. Oke, gimana? Gimana caranya nggak ada ya? Gimana kalian sependapat nggak dengan pernyataan dari Padli? Iya boleh, yang menambahkan harusnya bagaimana gitu. Bahasanya kan sudah tercantum ya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu ya. Pasal 28 itu membahas mengenai kita itu bebas gitu mengemukakan pendapat di muka umum, baik secara tulis maupun secara lisan. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga etika, di mana etikanya itu adalah kita itu jangan sampai melanggar etika, di mana dengan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian gitu, sehingga banyak masyarakat kita yang terprovokasi. Contohnya pada kasus demo kemarin ya, tahu-tahu terjadi penjarahan, itu bukan lagi demonstrasi gitu, itu namanya sudah kriminalisasi. Paham ya? Oke, lanjut jawab pertanyaan Sebia. Jadi kita bakal membahas dari pertanyaan dari CB tadi. Nah, pertanyaan CB tadi kan ya sebenarnya gini, banyak pejabat yang nggak melaksanakan kewajiban mereka. Nah, itu tuh kalau pendapat kita sih sebagai warga Indonesia itu gimana nih? Gitu.
Iya. Nah, jadi menurut penanggapan kami, ini adalah sebuah karma bagi diri kita sendiri. Kenapa karma? Kenapa karma? Karena kita menerima serangan pajak. Kalau kalian yang mau memimpin yang benar, jangan terima serangan pajak. Kalian tak perlu itu, pilih ini ya, pilih Sahroni. Nah, kalian pilih Kok Saroni jangan sebut merek? Ayo, kalian kan tadi kan pencegahan itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Iya. Nah, diri kita sendiri itu harusnya kan dalam memilih pemimpin itu kita memberi akal karena dapat 100.000, dapat 30.000, terus milih ini. Oh, si ini ngasih 10.000. Wah, di sini padahal dia ada pakai bagus, yang itu emang biasanya emang benar-benar kemampuan buat Indonesia tuh, tapi kita panggil dia karena kita bukan seribu dari sokokan. Ya. Itu kan salah diri kita sendiri kan salah dari kita. Kalau mereka nggak menggunakan kewajiban, ya itu karena dari kita. Karena kita memilih sambil sangat pajak. Mungkin nggak dari kalian semua, mungkin nggak semuanya lah misalkan pajak itu mungkin ada beberapa oknum, nggak ada orang tua, nggak ada siapa, mungkin yang nggak bisa pajak. Kan sebenarnya nggak boleh. Jadi menurut saya itu karma dari diri kita sendiri karena memilih mereka. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Jangan-jangan dapet gitu nggak depik. Oh, sering lihat apa merasakan gitu, buat jajan tijus gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nah, menurut kalian nih, apa aja sih yang dilanggar dari korban dari kasus tersebut? Terus jelasin juga alasan yang katanya buat si korbannya. Kan banyaknya yang lagi viral itu loh, yang anak SD dipukulin gitu kan. Terus bahkan ada yang itu ya, yang main itu, kalau kalian tahu beritanya, yang main praktek sunat-sunatan ternyata jadi sunat beneran. Nah, itu juga kan bisa jadi sebuah kasus bully kan, karena dipaksa gitu. Teman-teman, tak siapa dulu yang jawab, nanti boleh ditambahkan oleh temennya. Oke, jadi jawab ya. Tadi pertanyaannya kalau masalah Hak yang diambil dari si pelaku Terhadap korban gitu ya. ya sebenarnya hak korban yang diambil oleh pelaku itu sebenarnya lebih banyaknya soal hak sih, hak asasi manusia, kayak kebebasan dia untuk bersuara, kebebasan dia untuk mengekspresikan diri. Cuma dari kebebasan dia itu malah kena bully tuh, malah jadi itu malah jadi korban, padahal kan itu kan sudah masuk hak asasi manusia ya. Bukan normalisasikan orang-orang yang berokasi di mana. Cuma itu kalau mereka tidak, tapi mereka tuh nggak masih bully karena mereka itu manusia juga, dan mereka itu terdiri oleh HAM atau hak asasi manusia, dan mereka itu dari Indonesia ini sebenarnya dilanggar. Cuma ya mau gimana, kita tidak menormalisasikan juga, tapi kita tidak harus membuli. Nah, sebagai pelaku juga harus sama-sama melindungi, menghargai, dan menjaga Itu siapa? Main dulu, digeser aja ini. Jadi bukan maksud saya bukan menjaga si pelaku, tapi menjaga, melindungi, dan menghormati hak asasi si korban gitu. Nah, itu juga ada satu dengan kewajiban pemerintah ya buat menanggulangi bully itu. Karena menurut saya sendiri itu di Indonesia untuk sanksi kepada pelaku bully itu masih sangat rendah dan masih tergolong kurang Tegas. masih. Kalau dampak berkelanjutan yang akan dialami oleh korbannya itu yang paling besarnya adalah penyakit mental. Seperti kayak kurangnya percaya diri korban tersebut, terus juga yang tidak berani menyampaikan pendapat, dan pokoknya insecure terus tuh karena sudah dibully terus-terusan dalam jangka waktu yang panjang. Apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari semua jawaban yang sudah pokok aku jawab? Sarip, nanya Sarip.
Jangan diem aja, Sarip nanya, senyum aja. Ya. Madeline. Menurut kelompok kalian nih, mana sih yang lebih berbahaya bagi kepentingan bangsa kita? Pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban? Jawab dong. Ayo Bayu atau Adia. Iya. Sok. Sok, cepetan Bayu, Repi atau Adia. Nanti dikasih tambahan bumbu racik. Jadi menurut kelompok kami itu Iya. lebih berbahaya di bangsa. Kelompok kami sih dua-duanya itu saling berdekatan ya. Karena kalau kita ingin mendapatkan hak, kita melaksanakan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak. Nah, jadi itu dua-duanya itu saling berdekatan dan tidak bisa dipisahkan gitu. Makanya kalau mau berbahaya mana ya lebih berbahaya dua-duanya, karena itu saling berdekatan. Kita nggak akan mungkin mendapatkan hak kalau kita nggak melaksanakan kewajiban. Kita nggak mungkin melaksanakan kewajiban kalau kita tidak mendapatkan hak. Gitu. Ya, oke, tepuk tangan dong untuk kelompok yang handphone. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup ya? Panji, masih ada guys. Tenang. Gagasan kebebasan itu loh, apakah kebebasan bertindak itu masuk akal nggak? Kan mereka kan hidup seorang itu kan pasti terhubung atau mempengaruhi satu sama lain. Jadi gagasan kebebasan bertindak itu masuk akal apa nggak? Oke, jawab Pik. Jadi menurut pemahaman pribadi dan pemahaman kami, itu tuh kebebasan bergerak itu hampir tidak mungkin terjadi. Mungkin kalau mau bisa itu terjadi, mungkin kalau kita hidup tanpa hukum dan kita hidup bebas secara bebas di hutan, kita bebas membunuh, kita bebasin, tapi itu kan masih masuk ke daerah hukum. Nah, makanya itu kebebasan bergerak itu tidak bisa karena kita itu masih dekat dengan hak dan kewajiban. Balik lagi ke poin tadi, kalau kita ingin mendapatkan hak, kita harus laksanakan kewajiban. Kalau kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak. Nah, itu semuanya itu berhubungan, makanya kebebasan bergerak itu tidak akan bisa terjadi. Ya karena kita masih punya kewajiban, kita masih terikat hukum. Nah, itu nggak akan mungkin terjadi kebebasan bergerak kecuali kita ada di daerah yang tidak dilindungi oleh hukum. Nah, itu baru kita bisa mendapatkan kebebasan bergerak. Oke. Gimana Panji? Ada yang ingin bertanya lagi? Itu tadi udah mau ngasih. Sarip. Nanya apa? Apa perbedaan? jangan ngebut sih. Nanya yang apa? Sarip cepet. Kewajiban atau tanggung jawab? Ini menjawab. Kalau kewajiban adalah suatu tindakan yang wajib dilaksanakan oleh seorang untuk mendapatkan hak. Sedangkan tanggung jawab adalah rasa kesadaran dari seseorang untuk melaksanakan kewajiban itu. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin menyanggah juga silakan. Kita mau menambahkannya cinta. Oke. Ibu nanya enggak? Ya, seperti yang kalian ketahui gitu ya. Akhir-akhir ini tuh fenomenanya banyak gitu ya di televisi, baik di media sosial juga sangat banyak, dan itu pun sangat disayangkan gitu. Dicontohkan oleh pejabat-pejabat publik gitu ya yang harusnya jadi contoh yang baik gitu dalam melaksanakan good government atau pemerintahan yang baik. Nah, menurut pendapat kalian gitu ya, melihat
fenomena-fenomena pejabat-pejabat yang flexing saat ini gitu. Apakah itu ada hak yang dilanggar oleh masyarakat yang lain gitu? Hak yang dilanggar dari mereka. Ya, dari merekanya gitu, untuk menghargai hak-hak orang lain gitu. Kan banyak kan kasusnya ya, sampai mereka tuh marah, akhirnya menjara semua harta gitu, sampai tak bersisa. Nah, gimana menurut pendapat kalian terhadap para pejabat yang melakukan flexing itu? Tentunya melanggar apa hak-hak warga negara yang lain kan? Jadi apa yang dilanggar oleh mereka? Jadi kalian tahu kan pada pejabat-pejabat itu kayak suka flexing, kayak ada yang flexing ini, flexing di bulan luar negeri, ada yang flexing makanan, ada yang flexing ini, ada yang akan beli tas, ada yang mobil beli aksesoris lah, banyak segala macam lah. Nah, menurut kelompok kami itu tuh salah satu dari pelanggaran hak. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih banyak rakyat-rakyat miskin. Nah, kalau mereka punya uang, kenapa mereka mungkin itu masih banyak jalan yang jelek? Kenapa mereka banyak yang jalan yang jelek? Masih banyak orang-orang miskin, masih banyak orang-orang yang kekurangan makan, masih banyak orang-orang yang nggak dapat pekerjaan. Itu kan artinya mereka dengan duit itu tuh mereka bisa walaupun emang kekayanya pribadi, tapi kan kekayaan pribadi mereka dapat dari mana? Dapat dari gaji. Gaji yang diberikan oleh siapa? Gaji yang diberikan oleh atasan. Atasan dapat uangnya dari bayar pajak. Pajak dari mana? Dari rakyat. Nah, itu kan kita punya hak kan untuk menuntut kayak kenapa jalan kita jelek, kenapa kita miskin, kenapa kita ini, kenapa kita itu. Nah, itu sudah masuk pelanggaran hak, kita masuk flexing itu. Karena walaupun mereka punya duit, tapi mereka tuh adanya harus orang nyata. Jadi masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang yang kelaparan, ada nenek-nenek umur 1 juta tahun masih datang stabil. Pelanggaran hak harusnya sebagai wakil negara atau sebagai wakil rakyat itu tuh harus mengayomi rakyat juga. Kita harus memilih untuk kita harus memilihkan rakyat kita bagaimana, apakah rakyat kita masih banyak yang miskin, apakah rakyat kita masih ada yang kekurangan makanan, ada yang kurang pekerjaan atau ada yang gimana. Jangan kita memilih fokus diri sendiri dengan gaji yang diperoleh dari pemerintah tersebut yang dari rakyat juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Handoko. Ya, bagus ya. Jadi kita juga jangan hanya memikirkan diri kita sendiri ya, karena kita juga harus memikirkan hak-hak orang lain. Contohnya tadi yang ditampilkan oleh para pejabat kita yang gemar sekali melakukan flexing barang-barang mewah gitu, entah liburan yang lain-lain gitu. Oke, jadi kesimpulannya apa? Padli? Kesimpulannya pembelajaran kita hari ini apa, Padli? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan selain itu juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia, kita berhak mendapatkan hak dari negara, yaitu apapun lah ya. Ya, yang penting kita mendapatkan hak, tapi selain itu juga kita harus menjalankan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Itu sih kesimpulan dari kelompok kami. Kami akhiri dan kami sudahi presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Kami tutup dan akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, pembelajaran kita hari ini tadi sudah disimpulkan ya bahwa kita sebagai warga negara itu harus seimbang gitu antara hak dan kewajiban. Kayak ada yang bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini, Madeline? Harus bagaimana sebagai warga negara? Jadi sebagai warga negara Indonesia kita tuh harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Kalau misalnya kita mau mendapatkan hak kita juga harus menjalankan kewajiban kita, tidak boleh dilanggar. Ya oke, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai
kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dan bagaimana cara mencegahnya akan dilanjutkan minggu depan. Silakan kalian cari ya, referensinya boleh dari mana saja, tak terbatas, tapi dilihat dulu gitu informasinya apakah memang itu informasi yang benar. Jangan sampai berita-berita hoax itu masuk kepada diri kalian itu sehingga memprovokasi memprovokasi gitu ya informasi yang sebenar-benarnya gitu. Paham ya? Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian ambil atas pembelajaran kita hari ini, karena tanpa kita sadarin gitu ya, secara sadar ataupun tidak, tapi kayaknya sadar gitu, kita pun pernah melakukan atau bahkan sering gitu ya melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, entah atas diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain. Jadi habis ini saling introspeksi ya guys. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.